Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi ya anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan sehat, semangat, dan terus bersemangat dalam belajar. Nah, sekarang pembelajaran hari ini masih berada di tema 6. Namun pada materi ini kita lebih fokus pada kegiatan atau materi matematika ya. Nah, perhatikan, disimak video ini biar nanti kalian paham dengan materi yang akan saya sampaikan ini ya. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang ini dia, alat ukur panjang dan satuan panjang. Nah, apa sih alat ukur panjang? Nah, kalian pasti tahu kan, ketika kalian beli pensil yang baru itu kan panjang ya asal mulanya. Nah, setelah kalian buat, setelah kalian pakai ya, dipakai beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, pasti lama kelamaan pensil tersebut akan menjadi pendek. Nah, bagaimana kita bisa tahu pensil itu panjangnya seberapa, pendeknya seberapa? Nah, di situ kita harus mengukurnya dengan alat ukur panjang. Jadi untuk mengetahui panjangnya berapa itu kita mengetahuinya dengan mengukur dengan alat ukur panjang. Nah, apa saja sih alat ukur panjang tersebut? Ya, kita akan pelajari di sini ya. Dan satuannya itu, satuan panjang itu apa saja ya? Kita pelajari ya, perhatikan dengan baik. Yang pertama, kita mengenal alat ukur panjang. Nah, di sini apa saja sih alat ukur panjang yang sering kali kita gunakan? Nih, yang pertama ada, nah seperti ini. Nah, kalian tahu kan pastinya. Yang satu ini namanya adalah penggaris ya, atau mistar. Nah, penggaris ini sering kali digunakan untuk anak-anak di sekolah ya. Ketika kita ingin mengukur suatu panjang sebuah garis atau menggambar apa, membuat garis, nah kita pasti menggunakan alat ukur ini. Ya, alat ukur ini yaitu disebut penggaris atau mistar. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada alat ukur seperti ini. Nah, biasanya yang menggunakan seperti ini adalah orang-orang yang bekerja di tukang bangunan ya, sebagai tukang bangunan. Disebut apa sih? Nah, ini namanya adalah meteran atau roll mistar. Ya, namanya adalah meteran atau roll mistar, seperti ini bentuknya. Jadi itu bisa dipanjangkan. Jadi untuk mengukur sesuatu yang lebih panjang daripada jika diukur dengan penggaris itu tidak bisa, maka kita menggunakan alat ukurnya yaitu roll mistar atau meteran tersebut. Kemudian berikutnya ada di sini yang lebih canggih lagi, yang lebih modern lagi, yaitu ada alat ukur seperti ini namanya meteran laser. Nah, di sini meteran laser ini dia menggunakan cahaya atau laser untuk mengukur sebuah panjang tersebut. Kemudian di alatnya tersebut yang seperti HP atau seperti remote, di sini seperti HP ya, seperti HP zaman dulu. Nah, di situ nanti akan sudah keluar ukurannya atau tulisannya seberapa panjang benda yang kita ukur menggunakan laser tersebut. Kemudian ada lagi di sini ada alat ukur yang bentuknya seperti itu, seperti ada catutnya. Nah, di situ namanya mistar sorong atau disebut juga jangka sorong. Nah, ngerti ya, paham ya anak-anak? Ada 4 alat ukur yang kita pelajari hari ini, yaitu ada penggaris atau mistar, ada meteran atau roll mistar yang bentuknya seperti itu, ada juga yang lebih modern, lebih canggih lagi yaitu meteran laser, ada juga yang untuk mengukur yang lebih kecil ukurannya menggunakan milimeter. Skalanya lebih kecil kita biasanya menggunakan mistar sorong atau jangka sorong. Jangka sorong atau mistar sorong ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bekerja di perbengkelan ya. Perbengkelan itu biasanya menggunakan alat ukurnya dengan mistar sorong tersebut. Kemudian kita akan belajar hari ini tentang satuan panjang. Nah, ini yang penting ya, satuan panjang ini kalian harus bisa dipahami betul ya. Berikut satuan panjang. Nah, seperti ini. Nah, kalian harus paham dengan seperti ini. Ada tangga, dibuat tangga seperti ini. Satuan panjangnya ada km di situ ya, yang paling atas di situ ada km. Nah, km itu apa sih? Km itu kesingkatan dari
kilometer. Jadi km itu adalah kilometer. Kemudian ada HM itu ada hektometer. Kemudian ada DAM itu adalah dekameter. Kemudian ada M yaitu meter, ada DM yaitu desimeter, ada cm yaitu centimeter, ada mm yaitu milimeter. Nah, kemudian dari tangga satuan panjang ini nanti kita bisa merubah satuan panjang dari kilometer menjadi hektometer, dari kilometer menjadi dekameter dan seterusnya. Nah, diperhatikan jika nanti tangganya itu turun maka dikali 10 ya. Jika naik maka dibagi 10. Perhatikan ya tulisan ini. Nah, kemudian di sini saya kasihkan contoh seperti ini misalkan. Nah, tangga satuan panjang ada kilometer, hektometer. Nah, tangganya saya buat seperti ini berwarna biar lebih menarik ya. Kemudian misalkan ada contoh soalnya seperti ini pertanyaannya. Nah, 1 kilometer sama dengan titik-titik hektometer 1 km berapa hektometer, 1 kilometer berapa hektometer, 1 km berapa HM. Nah, untuk mengetahuinya atau untuk merubahnya kilometer menjadi hektometer, di situ ada tulisannya ya. Setiap turun 1 tingkat dikali 10. Nah, berarti turun kan ya, dari kilometer ke hektometer, dari km ke HM itu berarti tangganya menurun ya kan. Ya, turun berarti dikali berapa, setiap 1 tangga atau 1 tingkat dikali 10. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi 1 kan kilometernya 1 ya, berarti 1 dikali 10 berarti sama dengan 10. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer ya. 1 km sama dengan 10 HM gitu ya. Nah, kemudian ada lagi misalkan seperti ini. 1 km sama dengan titik-titik 1 DAM. 1 km sama dengan titik-titik berapa DAM? DAM tadi apa? Dekameter ya. Kalau km kilometer. Dihafalkan ya. Nah, 1 km sama dengan titik-titik DAM. Nah, berapa itu? 1 km dirubah menjadi DAM jadi berapa? Nah, km kilometer ya, saya lingkari yang kilometer, kemudian ke DAM. DAM turun berapa? 1, 2. Nah, turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga berarti dikali berapa? Ya, kalau 1 tangga 10 berarti kalau 2 tangga dikali 100. Jadi perkaliannya gini ya. Kalau turunnya 1 maka nolnya 1 berarti 10 dikali 10. 10 itu kan nolnya 1 ya. Nah, jadi kalau turun 1 tangga berarti angkanya dikali 10. Kalau turun 2 tangga berarti angkanya dikali 100. 100 kan nolnya 2 ya. Jadi mudah mengingatnya, kalau turunnya 1 tangga berarti nolnya 1 berarti 10. Kalau turunnya 2 tangga berarti nolnya 2 berarti 100. Kalau turunnya 3 tangga, ya turunnya 3 tangga berarti ya dikalikan nolnya 3 berarti 1000 gitu ya. Nah, di sini 1 dikali 100 yaitu sama dengan 100. Jadi 1 km sama dengan 100 DAM. Nah, misalkan lagi ada 1 km sama dengan titik-titik M. M itu kan meter ya. 1 kilometer titik-titik berapa sama dengan titik-titik berapa meter. 1 kilometer berapa meter. Nah, kita lihat dari kilometer di sini, kita lingkari kilometer. Kemudian turun ke meter. Meter berapa turunnya? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 tangga. Kalau ada 3 tangga berarti nanti angkanya dikali berapa? Ya, nolnya harus 3. Berarti kalau nolnya 3 berarti 1000. Nah, gitu ya. Nah, jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Nah, berarti jawabannya adalah 1 km itu sama dengan 1000 meter gitu ya. Ngerti ya kira-kira? Nah, ada lagi di sini. Misalkan 1 km berapa desimeter? Nah, kita lihat 1 km berapa desimeter. Nah, turunnya berapa ini? Banyak sekali ya turunnya, kita hitung.
Dari kilometer kita lingkari turun berapa ke desimeter. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi turunnya 4 kali tangga. Jadi turunnya 4 tangga berarti nolnya harus 4. Berarti berapa nolnya kalau 4 itu? Ya, nolnya 4 ya 10.000. 1 dikali 1 nolnya 4 berarti 10.000. Berarti 1 dikali 10.000 hasilnya adalah 10.000 desimeter. Jadi 1 kilometer itu 10.000 desimeter. Itu kalau kita penghitungannya merubahnya menurun. Nah, sekarang coba kalau kita naik ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kan ada tangga seperti tadi. Kemudian ada soal seperti ini. 10 mm berapa cm? Dari 10 mm berapa cm? Nah, dari milimeter ke centimeter itu kan naik ya, naik berapa? Naik 1 tangga. Setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Nah, setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Nah, berarti seperti ini. Nah, 10 mm sama dengan berapa centimeter? Berarti 10 dibagi 10. Nah, sama dengan 1. Jadi jawabannya 1. Itu karena naik 1 tingkat ya, 1 tingkat berarti dibagi 10. Nah, kemudian ada 100 mm berapa desimeter? 100 mm berapa desimeter? dm. Nah, naik berapa dari milimeter ke desimeter? Kita hitung 1, 2. Berarti naik 2. Kalau naik 2 di situ berarti dibaginya juga dengan 0,2 dari 100. Berarti 100 dibagi 100 berarti sama dengan berapa? 1. Iya. Jadi 100 dibagi 100 1. Jadi 100 mm sama dengan 1 desimeter. Jadi kalau untuk mengerjakan yang naik, tangganya naik seperti ini mudah saja. Kita tinggal mengurangi nolnya. Nah, jadi ketika tadi itu 10 mm berapa centimeter? Yang pertama itu 10 mm berapa centimeter? Oh, naik 1 berarti nolnya dibuang 1. Jadi dari 10 menjadi 1. Kemudian yang soal nomor 2 itu tadi 100 mm berapa desimeter? Dari mm ke dm naik berapa? 1, 2. Berarti naik 2 kali. Nah, berarti nolnya dibuang 2. Nah, menjadi 1 gitu ya. Nolnya dibuang. Itu lebih mudah ya. Kemudian 2000 cm ke milimeter. 2000 kita lihat 2000 cm cm. Nah, di situ ya kita lingkari. Kemudian naik ke meter. Naik berapa? 1, 2. Jadi naiknya 2 tangga. Berarti nanti pasti nolnya dikurangi 2 di situ ya, atau lebih dengan rumusnya 2000 dibagi 100 karena naiknya 2 maka dibaginya 100 dengan 0,2 maka hasilnya 20. Atau lebih mudahnya dari centimeter ke meter, centimeter ke meter itu kan naiknya 2 tangga berarti 2000 nolnya dibuang 2 jadi 20 gitu ya. Kemudian ada lagi yang 3000 mm sekarang. 3000 mm berapa meter? Nah, di situ ada milimeter ke meter, naiknya berapa kita hitung? Dari milimeter. Naik 1, 2, 3. Naiknya 3. Otomatis nanti itu nolnya pasti dibuang dari 3. Jadi berapa nanti hasilnya akan menjadi 3000 mm karena naik 3 nolnya dibuang 3 menjadi 3 meter pasti itu nanti hasilnya ya. Berarti 3000 dibagi 1000 karena naiknya 3 berarti dibagi dengan 0,3 yaitu 1000 sama dengan berapa? 3. Nah, ngerti ya. Jadi kesimpulannya tadi jika tangganya turun 1 tangga maka nolnya ditambah 1 gitu ya. Jika naik 1 tangga maka nolnya dikurangi 1. Nah, ingat-ingat betul. Jika turun 2 tangga maka nolnya ditambah 2. Jika turun 3 tangga maka nolnya ditambah 3. Nah, ingat betul ini perkataan saya nih ya. Jika naik 1 tangga maka nolnya dikurangi 1. Jika naik 2 tangga maka nolnya dikurangi 2. Jika naik 3 tangga maka nolnya dikurangi 3. Nah, jadi tinggal hitung saja dari
satuannya apa, naik berapa tangga, dari satuannya apa, turun berapa tangga, tinggal hitung. Jadi kalian harus hafal tangga satuan panjang ini ya. Ada km kilometer, ada hm hektometer, ada dam dekameter, ada m milimeter, ada dm desimeter, ada cm centimeter, ada mm milimeter. Nah ini harus hafal, susunannya harus dihafalkan ya anak-anak, biar nanti kalau ada soal terus tidak ada tangga satuan panjangnya, kalian bisa membuat sendiri dari tangga satuan panjang tersebut, jadi lebih mudah mengerjakannya. Nah kemudian di sini kita akan berlatih soalnya. Nah ini latihan soalnya ya, latihan soalnya. Nah yang ini adalah yang menurun ya, yang tangga satuan panjangnya menurun dari km ke m, dari hm ke m, dari m ke cm, dari dam ke m, dari dm ke mm. Nah kemudian yang sini sebelahnya di sini yang naik dari cm ke m, dari dm ke m, dari m ke kilometer. Nah dikerjakan ya, nanti hasilnya ini soalnya ditulis di buku tulis, kemudian dijawab. Dan jangan lupa tadi tangga satuan panjangnya juga digambar yang rajin, yang rapi. Kemudian soal ini ditulis di sampingnya atau di bawahnya, kemudian nanti dijawab. Setelah itu hasilnya difoto ya seperti biasa. Ya kalau bisa lebih baik dikirim lewat link, lewat Google Form ya, biar nanti saya lebih mudah ngerekapnya, menilainya, biar disitu tidak hilang dari jawaban yang samain. Kadang kalau dikirim di WA, nah ya terkadang terpeleset dan sebagainya. Kalau nanti lebih amannya, jadi saya lebih mudah atau lebih enak ngoreksinya itu kalian masukkan ke Google Form ya. Bagi yang belum bisa ya belajar pada teman-temannya ya, belajar pada teman-teman yang bisa, nanti biar kalian juga bisa ya, harus pada belajar itu ya. Oke sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.